Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita yang pertama ini kita akan belajar yaitu bab 1, yaitu materinya mari mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, anak-anak menemukan hukum bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, anak-anak dapat memasangkan ayat dan arti surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut dengan berpantun. Sekarang Ibu baca pantun dulu ya. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Nah, anak-anak, di sini kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil agar hati kita tenang dan hidup kita menjadi berkah. Nah, pada bait yang selanjutnya, yang kedua anak-anak ya. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Nah, anak-anak, kita dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya satu huruf, kita akan mendapatkan pahala. Bait yang selanjutnya, yang ketiga ya. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, anak-anak, kita dengan menerangi rumah kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Semoga anak-anak dapat menerangi rumahnya ya dengan sholat dan membaca Al-Quran. Selanjutnya anak-anak ya, coba anak-anak lihat gambar yang ada di buku kalian ya, yaitu pada halaman 3 gambar 1.2. Nah, coba anak-anak amati di mana gambar itu menunjukkan bahwa anak-anak sedang asik belajar apa coba? Yuk, di sini anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan ustadz dan ustazah. Nah, Ibu berharap semoga anak-anak di rumah dapat belajar membaca Al-Quran dengan ustadz dan ustazahnya ya. Karena mengapa? Membaca Al-Quran tadi kita sudah tahu kan, seperti yang dipantun, bahwa dengan membaca Al-Quran satu huruf kita akan mendapat pahala, yaitu pahalanya dengan 10 kebaikan. Sekarang selanjutnya anak-anak kita akan membaca hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin ala alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun
Rawahu Tirmizi an Abdillahi ibni Mas'ud. Yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, anak-anak, dari hadis ini, keutamaan kita membaca Al-Quran itu kita akan mendapat pahala, di mana satu huruf yang kita baca, kita akan mendapat 10 kebaikan. Berarti kalau di sini pada hadis alif lam mim berarti 3 huruf. Berarti kalau satu huruf 10 kebaikan, berarti 3 huruf kita akan mendapat 30 kebaikan. Nah, dari hadis ini semoga anak-anak termotivasi ya untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran, menghafal. Karena mengapa? Allah akan memberikan pahala, yaitu dengan 10 kebaikan, itu satu huruf. Nah, kita bayangkan apalagi kita membacanya sampai puluhan huruf, misalnya satu ayat. Nah, kita bayangkan anak-anak berapa banyak pahala yang Allah berikan. Anak-anak, sekarang kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu akan menjelaskan hukum bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, jika kita amati pada tulisan ini, itu terdapat warna-warni ya tulisan hurufnya. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna merah, dan juga ada warna hijau. Nah, untuk yang warna biru itu menunjukkan bacaan mat atau panjang. Untuk yang warna merah itu menunjukkan bacaan gunnah atau mendengung, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Untuk yang warna hijau itu tidak banyak ya, hanya 1 kelihatannya. Nah, itu menunjukkan bacaan kolkolah. Apa itu kolkolah? Yaitu bacaan yang memantul. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu hukum bacaannya ya. Para anak-anak coba perhatikan tanda panah yang telah Ibu buat. Nah, sekarang bisa pada kalimat ya ayyuhan nas. Ini pada huruf ya itu kan panjang ya. Nah, di sini huruf mat bertemu dengan hamzah. Nah,
dibaca panjang, yaitu 4 atau 5 harokat. Nah, hukum matnya ini adalah mat jaiz munfasil. Terus ini ada huruf na tasdid ya. Nah, huruf nun tasdid ini dibaca gunah dengan mendengung. Dibaca panjangnya berapa? 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, di sini Ibu contohkan ya. Ya ayyuhan nas. Dengung ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi huruf nun. Nah, nun ini huruf na dibaca mat tobi'i. Nah, mat tobi'i ya, dibaca mat tobi'i, panjangnya 2 ketukan. Nah, itu kan 2 ketukan cara bacanya. Ya, selanjutnya pada bacaan inna khalaqnakum. Nah, di sini nun tasdid ya. Tadi udah tahu kan dibaca apa? Dengung. Inna. Nah, terus nah ini nun ini juga terdapat mat ya, mat tobi'i, dibaca panjang 2 ketukan. Inna. Nanya panjang ya, 2 harokat ya, 2 ketukan. Selanjutnya kholaq. Di sini terdapat apa ini? Kolkola. Bacaan apa tadi kolkola? Bacaan memantul, yaitu khalaqnakum. Nah, di sini na itu mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kita perhatikan ya. Inna khalaqnakum. Nah, gitu ya anak-anak cara bacanya. Selanjutnya hukum bacaan min zakari wa unsa. Nah, di sini huruf nun ketemu huruf za itu dibaca ifa. Ifa, apa arti ifa? Ifa itu adalah samar-samar. Nah, menyamarkan bacaan. Dibaca guna juga. Contohkan ya. Min zakari wa unsa. Nah, disamarkan ya. Itu ifa. Dan selanjutnya zakariu. Nah, ini tanwin ketemu huruf waw, dibaca dengung, yaitu hukum bacaannya idgham biguna. Min zakariu. Nah, zakariu dengung kan? Liu. Tanwin ketemu waw, wawnya tasdid lagi, jadi dibaca idgham biguna. Selanjutnya unsa. Nah, ini juga nun mati ketemu sa, itu dibaca apa? Ifa juga, dibaca ifa ya. Wa unsa. Nah, sa ini terdapat mat tobi'i, dibaca 2 harokat. Kita baca lagi ya. Min zakariu wa unsa. Nah, penjelasan yang kalimat yang berikutnya, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Nah, di sini ada tanda biru ya. Wa ja'alna. Nah, ini
mat tobi'i dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Terus su'u bau. Nah, su'u ini itu juga mat tobi'i ya, dibaca panjang 2 ketukan. Su'u bau. Nah, tanwin ketemu waw itu dibaca dengung atau gunnah. Su'u bau. Nah, idgham bigun. Nah, su'u bau. Nah, terus wa qabaila. Nah, ba ini terdapat tanda panjang. Itu huruf mat ketemu huruf hamzah ya. Itu mat wajib muttasil. Itu panjangnya 4 sampai 5 harokat atau 5 ketukan. Wa qabaila. Nah, yuk kita baca lagi ya sama-sama. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Yuk kita baca lagi. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kalimat yang berikutnya yaitu lita'arofu. Nah, di sini a itu kan tulisannya berwarna biru. Nah, biru ini a ini yaitu mat tobi'i ya, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Lita'a. Nah, rofu pu ini juga mat tobi'i, dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Yuk kita baca ya. Lita'arofu. Lita'arofu. Oke, kalimat berikutnya inna akramakum. Inna akramakum. Nah, di sini terdapat apa? Nun tasdid. Nun tasdid itu dibaca gunnah, baca dengan mendengung. Yuk kita baca lagi. Inna akramakum. Nah, berikutnya pada kalimat indallahi atqakum. Nah, jika kita perhatikan nun mati itu ketemu huruf da, itu hukum bacaannya adalah ikhfa, dibaca samar. Sekarang Ibu contohkan ya. Indallah. Nah, pada kalimat Allah itu terdapat hukum bacaan mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Atqakum. Nah, huruf ko juga itu mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Sekarang kita praktikkan lagi ya membacanya. Indallahi atqakum. Paham kan anak-anak? Sekarang kalimat berikutnya. Innallaha alimun khabir. Nah, ini terdapat nun tasdid. Nah, sudah tahu kan? Nun tasdid itu dibaca mendengung. Bacaannya panjangnya 2 harokat. Inna. Nah, dengung kan? Inna. Nah, ini inna.
mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Ali, li di sini juga mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Nah, tanwin ketemu dengan kho itu dibaca izhar, dibaca jelas. Mun, alimun. Nah, jelas kan bacaannya? Alimun khabir. Pada kalimat khabir, nah itu hukum bacaannya itu adalah mad arif disukun, karena mad tobi'i bertemu dengan huruf roh yang disukunkan. Itu hukum bacaannya 6 harokat atau 6 ketukan, yaitu mad arif disukun. Kita praktekkan ya bacanya. Innallaha alimun khabir. Nah, panjang kan? Khabir. Dibaca panjang, itu mad arif disukun, dibaca 6 ketukan. Kita ulang lagi ya. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang selesai kan hukum bacaannya. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak bisa paham, bisa mempraktikkannya, dan anak-anak bisa menemukan hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13, dan anak-anak bisa membaca dengan tartil surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ibu berharap anak dapat mengulanginya lagi ya. Sekarang kita akan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Terus inna khalaqnakum, artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Mil zakariu, artinya dari seorang laki-laki. Wa unsah, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'ubau, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang bertakwa. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, dan maha teliti. Sekarang kita akan menerjemahkan secara keseluruhan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Dan Ibu akhiri video pembelajaran kita pada hari ini, dan kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.